Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ratna Ningsih di materi pembelajaran proyek IPAS untuk aspek yang ketiga, yaitu tentang bumi dan antariksa. Aspek bumi dan antariksa berkaitan dengan materi gravitasi universal dan hukum-hukum gravitasi yang berlaku. Struktur bumi yang terdiri dari interior bumi, litosfer, lempeng tektonik, dan gempa bumi. Struktur bumi meliputi hidrosfer, atmosfer, dan medan magnet bumi. Materi ini juga mencakup iklim, cuaca, musim, perubahan iklim, serta mitigasi bencana. Baik, kita masuk ke materi bumi dan antariksa yang pertama, yaitu mengenai gravitasi. Tata surya yang akan kita bahas terlebih dahulu. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya, termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips. Semua objek ini berputar di sekitar matahari karena adanya gaya tarik gravitasi. Tata surya sebagai sistem antariksa yang saling terikat gravitasi, di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak benda langit yang mengitari matahari secara langsung, terdapat benda langit yang paling besar yang dinamakan planet. Apa sebenarnya itu gravitasi? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika bumi tidak memiliki gaya gravitasi yang kuat? Jika tidak ada gravitasi, manusia bisa melayang meski tidak memiliki sayap, seperti di ruang hampa udara. Banyak kegiatan yang sulit dilakukan di bumi tidak memiliki gaya gravitasi yang kuat. Paling buruk adalah planet-planet akan keluar dari orbitnya dan menyebabkan benturan yang hebat. Gravitasi menurut Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA adalah gaya tarik sebuah planet yang menarik objek lain ke pusatnya. Dengan gravitasi, seluruh planet di tata surya tetap mengorbit mengelilingi matahari dengan baik. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang tidak hanya bumi yang memiliki gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya saling tarik-menarik yang dimiliki benda langit, seperti planet, bintang, dan satelit. Gaya gravitasi pertama kali dicetuskan oleh Isaac Newton. Gagasan ini berasal dari pengamatannya ketika mengamati sebuah apel yang jatuh dari pohon. Setelah melakukan berbagai percobaan, ia menyimpulkan bahwa semua benda akan jatuh ke bumi karena adanya gaya tarik bumi. Semua benda yang memiliki massa akan memiliki gaya gravitasi. Semakin besar masanya, maka akan semakin besar juga gravitasinya. Selain itu, jarak juga mempengaruhi besar gaya ini. Semakin dekat suatu objek, maka akan semakin kuat gaya tariknya. Gaya tarik bumi berasal dari massa bumi itu sendiri. Massa ini akan membentuk gaya tarik massa tubuh Anda. Inilah yang disebut dengan berat. Sebenarnya apa fungsi dari gaya gravitasi? Gaya gravitasi ini adalah gaya yang menjaga semua planet tetap pada orbitnya mengelilingi matahari. Selain itu juga, gaya tarik ini juga dapat menjaga satelit alami tetap mengitari planet seperti bulan mengelilingi bumi. Hukum ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli fisika bernama Isaac Newton. Newton berhasil menemukan mengapa benda yang dilemparkan ke udara akan jatuh kembali ke tanah. Melansir dari sumber Kemendikbud, setiap massa menarik massa lain dengan gaya segaris yang menghubungkan kedua inti massa. Gaya tarik yang terjadi besarnya berbanding lurus dengan perkalian dari kedua massa benda. Namun,
ataupun berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua titik massa tersebut. Dari penjelasan tersebut, rumus hukum gravitasi bisa dituliskan sebagai berikut. F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi dengan R kuadrat. Di mana F itu adalah gaya tarik antara kedua benda. G adalah konstansa gravitasi umum yang nilainya adalah G sama dengan 6,72 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat kilogram per kilogram kuadrat. M1 adalah massa dari benda yang ke-1, M2 adalah massa benda yang kedua, R adalah jarak antara kedua benda. Medan gravitasi adalah ruang sekitar suatu benda yang bermassa di mana benda bermassa lainnya dalam ruang ini akan mengalami gravitasi. Kemudian ada istilah kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi adalah gaya yang bekerja pada satuan massa yang diletakkan dalam medan gravitasi. Kuat medan gravitasi dapat dituliskan dengan persamaan matematis, yaitu G sama dengan F dibagi dengan M. Bisa juga dinyatakan sebagai G kali M dibagi dengan R dikuadratkan. Di mana M itu adalah massa benda yang menghasilkan medan gravitasi. Dan R adalah jarak titik ke pusat massa M. Berikut Ibu memberikan contoh perhitungannya. Hitung gaya gravitasi antara dua benda yang bermassa 3,0 kg dan 4,0 kg yang terpisah sejauh 50 cm. Dari soal tersebut diketahui bahwa nilai G adalah 6,72 kali 10 pangkat negatif 11. Massa benda 1 adalah 3,0 kg, massa benda 2 adalah 4,0 dan jaraknya 50 cm atau 0,5 meter. Yang mau kita cari di sini adalah gaya tarik antar dua benda tersebut. Kita pakai persamaan F sama dengan G kali M1 M2 dibagi dengan R dikuadratkan. Kita tinggal memasukkan angkanya dan diperoleh hasil nilai 3,23 kali 10 pangkat negatif 9 Newton. Lanjut, kita ke contoh yang kedua. Diketahui jari-jari bumi adalah 6.400 km dan massanya 6,0 kali 10 pangkat 24 kg. Hitung kuat medan gravitasi pada permukaan bumi. Dari soal tersebut diketahui bahwa nilai G adalah 6,72 kali 10 pangkat negatif 11 dan M adalah 6,0 kali 10 pangkat 24. Dan jaraknya itu atau jari-jarinya di sini adalah 6.400 km atau 6,4 kali 10 pangkat 6 meter. Yang mau kita cari adalah kuat medan gravitasinya. Kita selesaikan persamaan tersebut dan kita masukkan angka-angkanya dan diperoleh hasil adalah 0,984 kali 10 pangkat 1 atau bisa dinyatakan 9,84 Newton per kilogram. Newton juga menemukan 3 jenis tentang pergerakan dan gravitasi yang dikenal dengan hukum Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Fungsi gravitasi sangat penting untuk kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Dirangkum dari sumber belajar Kemendikbud, ada 3 jenis gravitasi yang umum diketahui, yaitu gravitasi matahari, gravitasi bulan, dan bumi.
Yang pertama, kita akan membahas tentang gravitasi matahari. Gravitasi matahari sebesar 274 meter per sekon kuadrat. Dengan gaya sebesar ini, maka planet-planet di sekitar matahari berputar pada porosnya untuk berotasi. Gaya gravitasi matahari membuat planet-planet termasuk bumi tetap pada orbitnya masing-masing. Planet-planet tersebut berputar mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya yang disebut dengan revolusi. Rotasi menyebabkan perubahan siang dan malam, sedangkan revolusi mengakibatkan perubahan musim. Selanjutnya adalah gravitasi bulan. Gravitasi bulan tidak sebesar matahari, namun tetap memiliki fungsi yang penting. Gravitasi bulan menyebabkan pasang dan surut air laut. Saat posisi bulan dekat dengan bumi, air laut akan mengalami pasang. Kejadian ini terjadi karena air laut tertarik oleh gaya gravitasi bulan. Dan yang ketiga itu adalah gravitasi bumi. Bersumber dari NASA, gravitasi bumi tidak semuanya sama di tiap bagian bumi. Hal ini disebabkan oleh bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi tepat di kedua kutubnya. Gravitasi di bumi berfungsi untuk menarik atmosfer serta menahannya, sehingga makhluk hidup bisa bernapas dengan baik. Dengan gravitasi, bumi bisa berputar pada porosnya, serta menarik bulan agar tetap berada di orbitnya. Satelit buatan yang diluncurkan oleh manusia bisa tetap mengorbit dengan bantuan dari gravitasi bumi. Demikian materi gravitasi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.